Kalau orang yang nggak fleksibel dia akan stuck nih. Duh, gimana ya? Hmm. Bahkan ada yang aku pernah ketemu yang akhirnya tuh dia punya mental block tuh ke arah fisikal juga. Iya, lu kan jadi tahu siapa yang dominan. Jadi kalau orang yang biasanya kreatif, dia kan bisa cepat banget nih untuk bisa ya come up with something new, betul nggak? Gitu. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder Ready Entrepreneur Society. Dan seperti video-video kita sebelumnya, ini pasti akan penuh dengan ilmu, insight, inspirasi. Jadi nonton langsung, stay tune, subscribe, klik, follow, share semuanya ya pokoknya. Nah teman-teman, seperti biasa kita punya narasumber-narasumber itu yang praktisi. Dan ini kalau kita ngomong praktisi, ini ada satu kakak, ini salah satu member elite kita juga. Ini kakak, namanya nanti biar dia perkenalkan diri sendiri, kakak Julius ya. Tapi kakak yang satu ini itu biasa sering dikenal sebagai pawang bebek Nusantara. Ceng ceng ceng. Wah. Oke, bro. Ini cuma ini doang, cuma di sini doang nih yang Cuma di ngomongin sini ini. doang gitu ya enggak. Tapi benar-benar kalau ngomongin ya teman-teman, dia tuh backgroundnya tuh psikologi dan gue juga banyak belajar sama dia, banyak banget waktu itu. Kalau ngomongin lagi event, member-member kita juga banyak dari tim kantor juga udah pernah waktu itu datang untuk main. Kenapa disebutnya pawang bebek? Karena dia tuh demen banget ngajak orang main bebek. Jadi bebek dia pok-pok pantatnya. Enggak sih, enggak gitu, biar beda-beda, dicerita nggak beda, itu nggak beda. lain ya. Jadi karena ya ini biar nanti dia yang perkenalkan diri. Cuman ini saudara saya, kakak Weh, Julius. Kakak Clement, Kakak musik. kakak pertama. Ini dia banyak kalau lagi corporate training, kita kan ada corporate training arms, kita juga banyak undang dari brand-brand besar, dari perbankan besar juga. Ini beliau yang ikut selalu share sama kita waktu persiapan pensiun, ngomongin dari Yes. kesehatan mental, waktu ngomongin tentang leadership, pencarian, dari sales segala macam. Itu untuk pengenalan dirinya tuh dengan teknologi yang teknologi nggak pernah ditemukan di mana-mana. Pawang bebek Nusantara ini yang menggunakan tadi. Wih, Jadi, thank you. perkenalkan diri bro, biar nggak kelamaan perkenalannya. Oke, baik. Nama saya dengan Julius Pratama Soeharto. Biasanya panggilan dengan Julius Lego. Nah, itu Julius dia. Lego. Nah, apa tuh? Kenapa pakai Julius Lego? Karena aku ajak main dengan main Lego sih. Nih, Main seperti Lego. ini. Nah, kayak gini nih Ah. toolsnya. Di mana nih? Nah, di sini ya. Eh. Ya, mainnya dengan tools Lego dan yang paling signature-nya yang dipegang sama Kak Clemens yaitu dengan Lego bebek gitu. Jadi makanya tadi dibilangnya pawang bebek Nusantara. Cuman ada sebutan itu aja di sini ya. Ini paling rusuh ya. Jadi paling teman-teman rusuh. ingat ya pokoknya. Kalau nanti mau mengenal jati diri, nah, Kak Julius dengan Yes. bebek-bebeknya. Asik. So, gimana bro? Cerita bro. Jadi kenapa bisa Megang bebek, main bebek. Apa nih? kenapa jadi pawang bebek? Enggak. Jadi pawang bebek. Dulu sebelum terjun kayak gini, kan ini kan bikin Bravo Personality. Ini kan brand ya, untuk Betul, apa nih? betul. Jadi ceritain dong. Betul. Kak Julius ini tuh founder dari Bravo. Nah, jadi Apa? perusahaan Bravo ini perusahaannya adalah kita di corporate training. Oke. Jadi memang latar belakang aku psikolognya industri organisasi. Jadi banyak ngobrolin tentang industri dan organisasi. Ya nggak Yes. menjelaskan ya. Tapi Siap. intinya itu. Jadi intinya bagaimana kita lakukan intervensi dalam bentuk pelatihan. Nah, dari dulunya kapan? Dulunya 2005, 2007, 2008 kita sering pakai dengan experiential learning. Jadi ajak main juga, tapi bermakna nih. Main kan nggak cuma main-main doang ya. Oke. Tapi main itu bisa bermakna. Buat aku salah satu kuncinya kalau boleh dikasih spill nih ya, kita punya Boleh dong. kita punya framework gitu ya. Ada rumus matematikanya juga gitu. Jadi kalau kita cari kan apa sih yang kita cari gitu kan? Banyak orang cari kaya rayanya, wellness-nya gitu Oke. kan. Ada juga yang cari health-nya juga, betul nggak? Tapi rasa-rasanya nih, menurut survei sih banyak orang juga mencari bahagia. I see. Ya, Oke. happiness kan ya. Jadi buat kita happiness formulanya gimana sih? Ada 3 komponen. Nomor 1 fun. Nomor 2-nya tuh engagement. Nomor 3-nya itu adalah meaningful. Selama tiga-tiganya yang terpenuhi, maka akan lebih mendekatkan diri kita terhadap happiness. Karena ilmunya happiness semakin dikejar, semakin gak dapet. Ya. Lucu kan? Kita ngejar kebahagiaan, tapi ternyata malah jadi stres sendiri nih untuk ngejar kebahagiaannya. Tapi ada apa tuh namanya tuh faktor perantara lah. Faktor perantaranya adalah 3 itu. Jadi ada fun-nya, ada engagement-nya, ada meaning-nya. Dan kita lihat di dunia corporate training, di dunia profesional ya mungkin teman-teman ya, mungkin nggak sih ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai profesional? Pertanyaan saya adalah, lu seneng nggak sih? Are you happy? Are you? Nah, I'm Oh. happy sih, I'm happy sih. Oke, sih. oke. Terus, Gitu. terus? Jadi buat teman-teman begitu ditanyain itu tiba-tiba mulai agak-agak bleber-bleber ya kan, karena mereka kebiasaannya work hard, tapi jarang play hard. Apalagi diajak curhat. Nah, ini dia. Jadi begitu ketemu kita, jadilah kita ajak mereka, oke, urusan work hard, udah deh teman-teman pasti lebih kerja keras daripada saya. Yakin. Oke. Gitu. Kalau ngomong tentang play hard, yuk main
ya kan? Dan plus lagi kita dipandu dengan yang namanya curhat. Jadi bisa juga nih teman-teman lakukan juga curhat bersama kita. Nah, lewat dari situ baru ketemu. Ternyata orang Indonesia di antara 3 kurangnya mana nih, Kak Clemens? Fun-nya, apakah engagement-nya, atau meaningfulness-nya? Kira-kira di antara itu yang mana? Fun, meaningfulness, sama Sama engagement, keterlibatan. engagement. Orang Indonesia kurang di engagement, bener nggak? Waduh. Oh, salah ya? Itu tergantung, itu pertanyaan jebakan. Oh, itu jebakan. Waduh, terjebak saya. Jebakannya gini, itu tergantung dari masing-masing kita di organisasi kita. Berarti kalau mungkin boleh disarikan ya dari aktivitas tadi bertanya ini, berarti dari Kak Clemens menganggap emang engagement itu paling penting. Bukan berarti nggak ada atau berarti nggak kurang, tapi engagement itu penting tapi kok belum ada ya atau belum dapat dampaknya ya kayak gitu. Jadi kita selalu cari gimana ya caranya kalau orang ikut pelatihan tapi dia bisa engage. Nggak lain nggak bukan visualnya mesti dapat, auditornya mesti dapat, kinestetiknya mesti dapat. Kalau cuman quote unquote nothing wrong with interactive lecturing ya. Tetapi begitu kita masuk ke experiential learning, orang jadi gerakin badannya, orang jadi interaksi sama teman kiri kanannya, bahkan bisa ada kompetisi, bahkan bisa ada kolaborasi dan sebagainya di kegiatan training, itu dapat pengalaman yang lebih kaya ya kalau menurut aku gitu. Jadi fun-nya dapat, engagement dapat, meaning-nya juga dapat. I see. Gitu. Dan ternyata pas kita survei, ketika kita tanya, apa sih kriteria yang buat teman-teman tuh pilih satu training atau ikut satu kegiatan, apapun itu kegiatannya, ya pasti di antara 3 ini. Entah itu emang fun doang gitu, apakah emang ini fun and engaging, ada lagi bisa dapat 3-tiganya. Dan tapi dapat 3-tiganya tuh jarang banget. Jadi buat aku ketika ngomongin, oh ya kita di corporate training, apa sih keunggulan kita bisa deliver 3-tiganya. Fun-nya dapat, orangnya seneng, euforia lah ya, ketawa, ngakak, dan sebagainya. Main bebek lucu kan, lucu gitu, fun ya, it's fun thing. Engagement ya, bisa ngobrol sama kiri kanannya, bahkan tuker-tukeran piece Lego mungkin ya. Bisa kolaborasi juga, dapat juga. Dan akhirnya mereka dapat meaning, apa sih artinya dari kita main ini, apa relate-nya sama diri kita. Gimana saya bisa terhubung kembali sama diri kita gitu. Dan leads up to 1, 2, 3 ini nyambung ke yang namanya happiness tadi gitu. Rumusnya sih, dulu pertama kali tuh rumusnya aku bikin gini. Fun ditambah engagement ditambah meaningful sama dengan happiness. Itu rumus yang pertama. So kalau misalnya dikasih angka 1 sampai 0, 0 sampai 100, sampai 10, jangan sampai 100 kebanyakan. 0 sampai 10 berapa sih angkanya untuk fun di tempat dirimu? Biasanya aku ngobrol sama corporate dan aku tanya kayak gitu. Coba deh kasih rating deh. 0 sampai 10, lu kasih angka happy di tempat kerja lu berapa? Sekian lah gitu. Oke, ditambahin ya. Tambahin sama engagement nih. 0 sampai 10 juga. 10 tuh paling engage banget, akrab banget, lu tahu kiri kanan, lu bisa ngobrol dan easy banget aksesnya buat ngobrol, kolaborasi dan sebagainya. It's a 10. Tapi kalau gua aja nggak kenal sama sebelah gua, kerjanya silo-silo. Okay, you can choose 0 or 1 gitu. Ditambah lagi sama meaningfulness ya. Menurut lu kerja di sini berdampak nggak sih buat lu punya berkontribusi nggak sih, lu punya higher calling, dapat nggak sih higher calling ya kan? Zaman sekarang itu agak ini ya, passion kan kadang-kadang dengerin gitu, gue nggak passion nih ngerjain itu gitu. Nah so is it meaningful dari 0 sampai 10 dan dijumlahin, then you got your happiness score. Itu rumus yang pertama. Semakin hari pas kita lagi lihat dan sebagainya, gue menyimpulkan bahwa ternyata rumusnya bukan penjumlahan bro. Jadi? Perkalian. Karena kalau satu aja kurang, maka semua akan terdampak. Contoh, you got the fun, you got the engagement, but it's not meaningful, 0. Then boring. Iya, udah boring. Nah, angka berapapun di angka di depan, misalnya lu angka depannya adalah 10, dikali 10, dikali 0. End up-nya 0 juga kan? Hambar gitu maksudnya, bukan minus ya, kan ini nggak ada angka minus, tapi 0 tuh akhirnya jadi apa? Jadi hambar. Jadi buat kita melihat yang seperti itu, oke, gimana kita bisa leverage. Tugasku adalah sebenarnya kita menyebarkan gitu ya benih-benih kebahagiaan ini dengan bentuk ada fun-nya, ada engagement-nya, ada meaningful-nya. And ternyata itu nggak cuman dunia corporate, bahkan dunia pertemanan, dunia komunitas. Sempat juga kita punya ide ya ngobrolin sama pasangan ya kan. Tapi benar kejadian, kita main juga bebek kayak gini, mungkin Kak Clemens pernah gitu ya main yang kayak gini, pernah main sendiri nih, 6 pieces doang. Jadi kalau teman-teman yang tertarik main ini, ngobrolin ya, kita bisa main. Termasuk main sama pasangannya. Mainnya berdua, tapi toolsnya cuma 1. Nah menarik tuh, dinamikanya bisa jadi seru banget gitu ya. Serunya di mana? Begitu ada yang selesai, ada yang ngomong gini, Bro Jule, gimana sih nih jadi bongkar rahasia keluarga? Kenapa ya?
Iya, lu kan jadi tahu siapa yang dominan. Sampai segitunya, kok bisa gitu? Jeng, jeng, jeng. Iya. Bisa begitu gitu kan. Nah, tapi ternyata di dunia korporat juga sama. Selama ini korporat tuh suka nyari gini, oke gue nyari karyawan yang berintegritas. Gimana sih cari lihat integritasnya? Ternyata dari bebek bisa kelihatan. Nah, gimana tuh? Orang-orang yang bikin bebeknya, terus kemudian dia bisa take ownership. Contohnya, bikin satu bentuk Lego terus bilang, oh ini bebeknya bebek terbang. Masuk akal dong ya. Lihat dari mana? Dia bisa jelasin nih, oh ini ada sayapnya dan sebagainya. Jadi konseptualnya dapat, tapi dia bisa storytelling juga dengan baik. Paling sederhana kayak gitu. Tapi gue ketemu juga orang-orang yang udah bikin, ini apa bro? Nggak tahu, lucu aja kali. Gue tempel-tempel bebek apa? Nggak ngerti gitu. Asal. Ketawa, tapi emang benar-benar terjadi kayak gitu. Asal, betul kata yang tepat adalah asal. Udah asal jadi aja. Oke. Kayak gitu. Nah, ada lagi orang yang bikin, tapi ternyata dia nggak ada koneksinya sama bebeknya, nggak ada koneksinya sama ininya, terus kemudian ini apa? Oh ini mobil. Padahal kan tadi dimintanya bikin bebek ya, Oke. tapi bisa jauh banget gitu. Kenapa bikin mobil? Nggak, karena saya suka aja sama mobil, saya nggak suka bebek. Menarik gak? Oke. Gitu. Itu Dan itu menunjukkan apa tuh? menunjukkan nggak sinkron ya sebenarnya ya. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Sehingga kalau dibilang apa sih kaitannya sama integrity dan sebagainya, ya orang kita apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat beda. Nah, Menarik ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita buat beda gitu. Itu menjadi satu yang pas ketemu, oh ini dari si bebek ini bisa gali banyak banget ya, gitu. Wih, cepet banget nih. Ini kalau ini udah ahli nih. Kak Clemens udah ahli bikin bebek-bebekan nih, gitu ya, kan. terus. Dan menariknya adalah setiap kali kita bikin kombinasi bebek itu bisa dapat insight yang berbeda terus kan. Nah, aku yakin nih, misalnya dari Kak Clemens, kayaknya dirimu nggak pernah bikin yang bentuk kayak gini deh. Nah, ternyata bikin yang ini baru, sama sekali baru. Ya, keren. Terus. Ya, itulah. Jadi kita bisa lihat individual differences-nya, bisa lihat uniqueness dari setiap orang, simply dari main. Bukan karena mainannya, tapi begitu kita main, ada sesuatu yang kita bilang, orang jadi lebih relax. Kalau coba deh, Kak Clemens kalau diajak main, lebih relax atau enggak? Dibanding meeting yuk, sama main yuk, kan beda tuh ya, gitu. Jadi ada konteks yang tanda kutip berbeda. Sama kayak kita kalau misalnya tanya, hari ini ngapain? Hari ini training. Wah training kayaknya berat atau mungkin bukan berat, ngebosenin kadang-kadang gitu ya. Kalau misalnya datang training, bosen atau nggak applicable, nggak relate, bahasa zaman sekarang gitu ya, nggak relate gitu ya. Lebih jauh lagi nggak resonate, nggak resonate dengan gue gitu. Tapi ternyata begitu main dengan toolsnya, kita namanya Playsonality. So kita beyond dari Legonya itu sendiri. Jadi kita coba lihat dari sisi, oh dengan bermain kita bisa kenal nih dengan kepribadian kita. That's why the name is Playsonality. Play and personality merge jadi satu gitu. Dan kalau dibilang-bilang bahwa mainnya apakah cuma Lego doang? Enggak, kita bisa ada board game juga. Kita juga ada coaching card. Jadi pakai coaching card juga gitu. Terus kemudian kita juga ada blessing card juga. Jadi kartu berdoa. Kartu berdoa menarik banget tuh. Jadi kenapa? Karena kadang-kadang kita pikir wah berdoa tuh harus yang serius banget. Tapi kita buat gamification, di mana mereka bisa ambil blessing cardnya, mereka bisa lihat, terus kemudian mereka bisa, oh ini ternyata ini loh callingnya saya, ini tuh ternyata pesan dari universe buat saya. Nah, bentar nih, aku ada sih, mau ditunjukin nggak? Boleh dong, tunjukin. Nah, Oke. Ada nih. Ini di stop dulu nggak nih? Oh iya, gitu. Kita tunggu. Mungkin kita tunjukin di sesi yang berikutnya lah. Cuman ini lanjut dulu. Jadi sebelum kita kepotong, lagi seru lagi ngomongin bebek kan. Nah, jadi dari bebek ini itu tuh bisa ngelihat banyak hal. Banyak banget. Ini udah kita bahas bebek ya. Boleh. Jadi tadi teman-teman gue dari itu dengerinnya sampai terkesima gitu kalau kita ngomongin. Emang Kakak Julius ini tuh dia pawang bebek Nusantara begitu kalau ngomongin soal bebek ya. Banyak nih langsung kan gitu. Dan memang benar banget yang kalau dibilang tadi dengan bermain itu bisa meningkatkan tadi kan ya. Tapi kalau gue sih sebenarnya lebih suka meeting yuk. Wah enak nih cuan gitu kan. Kalau main yuk belum tentu ada cuannya. Nah tergantung pengusaha ya. Meeting yuk ayo. Kalau main ya prioritas berikutnya nih gitu. Tapi kalau mungkin buat tim beda. Main yuk baru ayo main ayo gitu kan. Gitu. Betul. Jadi kita masuknya ke alam bawah sadar mereka nih. Gitu betul. Nah, kita tanamkan bebek-bebek di alam bawah sadar. Tapi tuh menarik sih. Karena kadang-kadang gini. Ini kata-kata atau kalimat yang diomongin sama orang Indonesia. Bilangnya apa? Kalau misalnya sesuatu yang kayaknya lu nggak nyampe. Nggak nyampe itu apa maksudnya? Mainnya kurang jauh lu bro. Betul nggak? Okay. Ternyata benar juga mainnya kurang jauh. Jadi perlu main nggak? Perlu. Kenapa? Main yang dimaksud tuh bukan MAIN bro. Jadi apa? MIND.
Mainnya kurang jauh loh. Nah, Cakep gitu. juga nih, potong shorts. Sebenarnya. Mainnya kurang jauh, bener juga, cengli. Oke, Sebenarnya kalau diajak main tuh bukan main yuk, bukan MAIN. Oh, Gue lagi bukan. main yuk gitu. Main, Pakai bener otak juga. gitu. Nah, tuh, Jadi main yuk. main yuk. Iya. Tapi in a sense perkataan itu yang selalu kita bawain juga di dalam sesi pelatihan kita gitu. Jangan-jangan mainnya kurang jauh. Not necessarily itu homonim ya. Maksudnya Iya, kata iya. yang sama kita bisa bilang oh ini lagi mainnya atau ini kepikirannya nggak terlalu jauh nih. Benar. Gitu. Simply dengan main bebek tadi. Gitu. Ada orang-orang yang simpel. Coba deh kalau dari Kak Clemens kalau lihat dari bentuk bebek kayak gitu Kak Clemens kasih nama atau judul. Bebek apa itu Kak Clemens? Super Duck. Kenapa? Karena dia ke Superman, dia ada sayapnya terbang. Tetetetet gitu kan. Nah. Nice. Iya. Dan itu bisa kita lihat bahwa ternyata penjelasannya tuh logik dan kita lihat oh iya ya benar juga ya kayak gitu. Nah, ketika kita bercerita yang lain misalnya contohnya ini bukan bebek tapi ini adalah jerapah. Ya kan padahal dibilangnya untuk bilangnya bebek gitu. Berarti tadi ya kita udah tahu bahwa mainnya kurang jauh. Mainnya oke, siap. Semakin bisa jadi kayak Kak Clemens tadi bilangnya tentang oh ini jadi ini bebeknya bebek Superman kayak Superman ya itu karena ada cape-nya ya bebek super gitu misalnya kayak gitu. Terbang kan? Imajinasinya dapet, dia punya kreativitas dapet, apalagi kayak tadi tuh teman-teman. Aku paling suka kalau dibilang, ceritanya apa? Terus dia bisa kayak wayang, shoo, ada efek suaranya terus digerakin lagi gitu kan. Jadi tuh udah ketahuan bahwa mindfulness-nya gitu. Orangnya jadi aware terhadap oh ini here and now-nya dapet. Oh gitu. Gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang kok simpel-simpel banget tapi bisa menilai ya emang seharusnya penilaian itu simpel bukan sih gitu. Lalu kemudian kita berdasarkan apa? Berdasarkan bisa atau nggak bisa. Contoh sederhana tadi kalau teman-teman perhatikan Kak Clemens tuh bikin itu cepet banget ya kan. Tapi ada orang yang dikasih waktu 1 menit bahkan lebih dari 1 menit bingung bikinnya kayak gimana. Kalimat pertama yang dia keluarkan adalah gini, aduh gue orangnya nggak kreatif. Nah, mental block tuh ya. Kalau bahasa psikologinya tuh ada mental block. Atau belief, gue emang dari dulu nggak suka main kayak gini. Aku pernah loh kejadian ketemu, kita pitching nih ke satu corporate, terus kemudian ini levelnya level HR managers gitu ya. Terus HR manager dengan timnya lah gitu. Nah, terus kemudian si lead-nya bilang, aku tuh nggak pernah suka main Lego. Jadi gimana Bu? Oh iya nggak apa-apa sih, kita demo-demo aja, tapi saya nggak mau main. Oh gitu, nggak mau main? Nggak mau main. Gitu. Dari situ aku juga ngeliat, oh oke. Bukan soal bisnisnya, tapi kasihan banget nih teman-teman yang lain ikut interaktif, tapi kalau dia nggak mau. Dan bener-bener literally nggak maunya itu artinya dia bisa keluar dari ruangan, bukan berarti itu, jadi nggak engage, jadi disengage bahasanya, bener nggak sih? When you put disengagement di situ, are you happy? Enggak juga kan, kita juga nggak happy juga ngerasanya gitu. Jadi sesimpel kita ajak main aja, lagi pula cuma ada 6 pieces kok Kak Clemens, bener nggak? Selalu kita bilang, cuma ada 6 pieces kok ditempelin apa aja, nggak kebayang nih. Nggak apa-apa, yang penting usahanya buat main. Karena kita bilang bukan soal kemampuan buat main, tapi kemauan untuk main kan. Orangnya mau nyusun dulu deh, ngulik diri sendiri dulu gitu. Dari sini aja udah kelihatan. Contoh sederhana, misal dari Kak Clemens nih. Kak Clemens, aku kasih challenge yang kedua deh. Boleh ubah 2 pieces aja, tapi jadi bentuk yang sama sekali baru. Bisa nggak? 2 pieces aja jadi bentuk yang sama sekali baru. Kita ganti ini. Ini kalau di zaman dulu tuh kita ada. Tuh dia. Wah. Oke, ini bebek apa jadinya? Ini bebek ini pemadam kebakaran gitu. Kenapa? Karena ada topinya gitu. Ada topinya, nice. Cepet banget ya. Jadi kalau aku bilang kayak, oh Kak Clemens ini fleksibilitas berpikirnya tinggi banget. Amin. Ya kan, lu punya kapasitas untuk bisa lihat dari tadi mubahnya cuma 2, tapi ceritanya bisa sama sekali berbeda. Nah, tuh guys. Tapi masih tema bebek, bener nggak? Bebek, betul. Jadi yang itu sih yang kita lihat bahwa, oh ternyata itu secepat itu ya. Kalau orang yang fleksibel dia akan stuck nih. Duh gimana ya? Bahkan ada yang aku pernah ketemu yang akhirnya tuh dia punya mental block tuh ke arah fisikal juga. Jadi bilang gini, Pak Julius gimana sih? Dilempar. Udah tahu nggak sih kayaknya lempar sih? Kirain. Udah tahu sih. Bebeknya. Ini apa namanya? Bikin bebek tuh susah. Tangan saya kan jempol semua. Susah nih bikin bebek. Kegedean. Jadi banyak alasan ya kan. Anything that falls to blame, excuses, justifying itu keluar semua dari bebek. Gitu. Lucu. Bisa blaming juga. Ini gimana sih? Coba deh kalau aku tanya sama Kak Clemens. Ini jawaban jujur ya. Kita tidak melatih ini. Jadi ini baru dengar nih pertanyaannya pasti Kak Clemens.
Kak Clemens gimana caranya supaya bisa bikin bebek lebih bebek lagi tapi ukurannya modalnya adalah 6 pieces yang tadi. Lebih bebek lagi. Suruh rubah sekarang nih. Enggak juga. Oh, enggak Cuman juga. ini di ide dulu aja. Secara tataran ide. Ini boleh dirubah bentuknya nih. Boleh diubah bentuknya tapi gimana caranya bisa lebih bebek lagi? Gimana? Lebih bebek lagi. Ditambahin ada 2 piece lagi yang kecil kayak gini. Nah, tuh. Jadi ada Oke. kakinya gitu kan. Oke. Enggak ya? Hah? Enggak juga ya, Oh, itu enggak juga. jawaban bebas. Oh, Jadi benar. kita bisa lihat bahwa ada teman-teman yang mau expanding di idea, betul nggak? Iya. Ya itu berarti kayak Kak Clemens lebih mikirin bagaimana expand juga. Tambahin ininya. Oke. Kayak gitu. Jadi even pertanyaan yang kayak gitu kita bisa lihat bahwa jawabannya itu seperti apa sih? Itu akan jadi 1001 jawaban sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi benang merahnya adalah tipe-tipe orang yang gue mau expand. Atau gue nggak perlu nambah nih, tapi gue bisa kok asal dikasih waktunya lebih. Nah tadi kan kayak gitu kan. Ada yang negotiate with resources. What kind of resources? Bisa macam-macam. Mulai dari modalnya, bisa dari waktunya, bisa dari I don't know, kalau ngomong itu adalah energinya kali ya. Kan ada time, energy, and money ya. Biasanya gitu ya. Mau lihat dari mana gitu. Seru banget gitu. Ya jadi simple, tapi langsung kita bisa klik kepada mainnya kemana sih? Gitu. Ini mainnya kurang jauh teman-teman. Mainnya kurang jauh. Kan? Jadi mesti jauh-jauh tuh kalau mainnya. Mainnya ya? Yoi, mainnya. Oke. Ini kalau kadang-kadang nih mainnya kejauhan. Iya. Jadi contohnya tadi kepikiran gini kan, Kak Julius demen main kan? Jadi kalau dipanggil player gimana? Wah, kejauhan. Tapi itu udah expected gak sih dari Kak Clemens? Tadi Kak Clemens saya bisa bikin terbang gitu kan, superhero, Superman gitu kan. Itu nggak heran, kebayang nggak? Jadi kalau orang yang biasanya kreatif, dia kan bisa cepat banget nih untuk bisa ya come up with something new, betul nggak? Gitu, kreasi yang baru. Jadi nggak mengherankan. Nah, analisanya apa nih buat perusahaan? Oke dong, kalau gitu gue tahu gue gini, tapi manfaatnya apa? Coba deh analisa tim kerja kita. Tim kerja kita cukup kreatif nggak? Atau jangan-jangan kita yang kurang kreatif loh teman-teman. Gitu kan? Kedua, kita bisa ukur nih, kalau gitu standarnya gue gimana? Coba kalau aku tanya sama Kak Clemens ya tadi ya, kalau dari main bebek tadi, sederhana tadi, andai kata punya tim, terus tugasnya sama, teman-teman, bikin bebek ya. Waktunya sebentar nih, cuma 1 menit bikin bebek. Apa yang diharapkan Kak Clemens, teman-teman bikin, artinya tim ini bakal bikin kayak gimana sih? Berharap apa? Bagus, terus? bermakna? Gue juga bingung jawabnya. Kalau nge-expect timnya nih. Expect timnya ngapain gitu? Yang penting bagus lah jadinya. Bagus dulu lah. Bagus. Ya kalau bermakna udah kedua lah. Kedua ya. Karena udah lebih deeper lagi ya. Bagus means itu quality. Jadi kalau jadi ngomongin tentang itu, berarti kalau ketika kita main sama timnya Kak Clemens, berarti mengharapkan bahwa bagus tuh artinya mungkin tadi ya minimal sesuai dengan bebek dong ya. Dia nggak bikin jerapah, dia nggak bikin mobil, dia nggak bikin apa gitu kan. And then tadi semua ceritanya Kak Clemens bermakna, ini boleh jadi tambahan added value, betul nggak? Nah ketemu tim yang bikinnya bagus sesuai dengan instructions, bahkan bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih efisien waktunya, pasti akan jadi anak kesayangan. Oh iya. On the other hand, yang bangunannya nggak jelas. Tuh ya, kita mesti tes jadi ya. Guys, jadi ini lihat ya, kita bisa ngetes tim kita dengan mainan bebek. Makanya inilah namanya pawang bebek Nusantara. Tapi dengan quote gini ya, maksudnya ketika kita lakukan ini bukan berarti secepat itu ya, nggak gitu juga sih. Karena sesi kita tuh minimal 4 jam. Dan kita bikin bebek, bikin Lego itu paling lama, durasi paling lama bikin Lego dan sebagainya itu 7-8 menit. Under than 10 minutes. Tapi kita lakukan iterasi berulang kali teman-teman. Jadi tadinya bikin bebek, ntar bikin yang lain pakai yang ini nih. Temanya beda lagi. Tapi waktunya cuma 7 menit, 8 menit dan sebagainya. Kebayang nggak kalau kita bikin itu selama 4 jam, udah berapa banyak bebek, berapa banyak experience yang dilakukan sehingga kita bisa tarik kesimpulan, orangnya begini. Atau paling nggak, timnya begitu. Karena kita udah lakukan iterasi cukup banyak. Gitu. Jadi bukan berarti, kalau gitu Julius nih cuman nebak-nebakan dari situ aja nih. Is it a coaching or it's a mind game as well? Enggak ya. Tapi lebih kepada kita pengen tahu bahwa, ini intervensinya emang durasinya cukup lama. Kita juga punya banyak challenges dalam satu sesi. Sehingga orangnya, jadi lebih kenal lagi ya. Gitu. Whether it is for personal use ataupun untuk timnya juga gitu. Sehingga dari waktu yang quote unquote kita research satu session itu sekitar 4 jam. Bayangin lagi nih,
ada loh perusahaan-perusahaan yang main sama aku tuh 2 hari. Hmm. Gimana tuh? Wow. Wow, ya kan? Tapi mainnya nggak cuma bebek, nggak Oh. cuma Lego doang. Jadi kita benar-benar literally ajak dalam experience-nya mereka. Kita bilangnya kalau waktu itu justru itu alignment-nya untuk IPO, Kak Clemens. Jadi perusahaan ini mau daftarkan di bursa saham, tapi mau alignment dulu nih dari ownernya, anak ownernya, terus kemudian C-level ya gitu. Mereka bertujuh, bersepuluh lah kayak gitu. Dan mereka merumuskan. Waktu itu topiknya banking. Nah, memang usahanya bank gitu kan. Jadi topiknya banking terus kemudian are we going digital banking atau kita conventional bank? Nah, itu kan tear up dua dunia ya. Kadang-kadang orang yang generasi kedua, generasi ketiga maunya kan digital bank lah. Tapi ada lagi orang-orang yang bilang gini, enggak kok kita benar-benar family based banget. Klien kita tuh value banget sama pendekatan yang personal. Orang lain bisa bunga lebih tinggi daripada kita, tapi orang-orang di nasabah kita bunga udah kecil gitu kan. Tapi ternyata nggak pernah dikasih apapun quote unquote ada hadiah apa segala macam. Tapi kok mereka loyal sih sama kita karena pendekatan kita personal banget. Dua ini nih bertolak belakang dong ya. Nah udah, gimana caranya 2 hari lu main bareng-bareng yuk, kenalin pribadi masing-masing yuk, kenalin juga kita mau kemana, balik to vision dan values-nya perusahaan yuk, mainnya pakai bebek, mainnya pakai activities yang lain, kita ajak outdoor juga, lari-larian, gendong-gendongan gitu. Pakai bebek? Enggak lah, jangan dong gendongan pakai bebek ya kan. Lain-lain di luar, kita ada outdoor activities yang ringan lah, bukan sampai ya, apa flying fox gitu enggak. Tapi ya, buat mereka juga jadi engage. Jadi bodily function-nya jalan. Dan itu ternyata works. Di 2 hari itu kemudian oke, kita ketemu dengan yang ini, so kita roll out-nya di tahun 2027. Nanti kan ya bisa notice ya 2027 siapa tuh yang IPO. Yes, mantap. Gitu. Itulah teman. Oh gila, keren habis. Ini bisa eksplorasinya tuh banyak bener ya. Jadi makanya menarik banget. Pengen dengar lagi lebih banyak. Sesi yang ini nih kita udah kenalin sama Kak Julius tadi lebih banyak ya. Kita udah belajar banyak juga dari arti makna dari seekor bebek ini. Seekor bebek ini, dan kita sudah mendalami juga personality-nya dari Kak Julius sendiri, dari Bravo Playsonality ya. Kita tahu kalau Kak Julius itu adalah seorang player. Ini banyak branding yang nggak bener nih ya, dari saya udah pawang bebek nasional ya kan, babak Nusantara yang sekarang player ya. Biar ingat. Jadi teman, kalau pengen supaya tim kamu mengasah tadi pola pikirnya, keluar dari limitation dari belief systemnya, dan bisa ekspansi mainnya lebih jauh lagi, itu justru butuh player-player yang andal seperti baliknya ke situ. Iya benar juga nih. Kalau kena lagi nih. tapi gue senang banget karena apa, memang justru ini yang satu experience yang jarang banget, dan justru memang kita sendiri ya, kita ada corporate training company yang kita juga ngajak Kak Julius untuk terus ikut menjadi salah satu dari sharer kita juga ya, buat teman-teman yang perusahaan yang butuh untuk tadi efisiensi segala macam, untuk dari timnya upskilling dan sebagainya, itu bisa banget nanti sama kita juga. Nanti kalau pengen kenal langsung sama ini, coba lihat di IG-nya, kita lihat nih. Nah, ini Kakak Julius Playsonality ya, tinggal di-follow aja. TikTok-nya ada nggak TikTok? Ada. Nah, lihat TikTok-nya juga sama Julius Playsonality. Sama. Nah, kalau pengen kenalan bisa langsung DM juga ya. Terus teman-teman, nah kalau ngeliat nih, nah itu acara yang terakhir itu kita kontennya konten main beneran. Main mana makanan nggak makanan gue. Yang nggak ini. Oh, di Jepang namanya juga Saba. Betul. Oh, itu jadi main apa itu? Main makanan kita. Oke, siap ya. Pokoknya teman-teman kalau pengen kenalan langsung boleh follow aja, dan kalau emang nanti company-nya ada yang butuh boleh banget kontak, nanti linknya akan kita taruh di caption. Nice, dari corporate training, dari kita ngomongin outbound semua segala macam, itu kita juga bareng-bareng nanti bisa bantu untuk support ke sana. So semoga bisa jadi berkat. So sebelum kita akhiri sesi ini, tapi teman-teman kalau nanti di episode yang kedua kita bakal belajar lebih dalam lagi tentang psikologi nih. Karena latar belakangnya Kakak Julius ini kan dia emang psikolog gitu ya. Psikolog itu kalau kepleset dikit jadi Enggak. Ini untung nggak banyak jebakannya di sini ya, ya, biar nggak ngantuk gitu kan. Siap. Ya. Tapi kan yang kayak gini-gini justru kan terlihat dengan seru ya. Udah proven record ya, asik kan. Ngakak mulu. Satu pesan dong buat teman-teman yang nonton hari ini. Coba untuk tips and tricks apapun itu yang kira-kira bisa dibagikan. Aku suka dengan kalimat penutup di training aku. Jadi ini training gue selalu ditutup dengan seperti ini juga. Kalau hidup adalah permainan, pastikan Anda tahu peran apa yang Anda mainkan. Bener dong. Kalau hidup adalah permainan, pastikan Anda tahu peran apa yang Anda mainkan. Boy, gila mantap. Iya, karena life is a game. Katanya bilang begitu, life is a game. Yes. So, you know what is your role ya kan dalam permainan ini. Gitu. Keren banget.
Dan itu dalam banget tuh. Itu kalau digali bisa panjang lagi tuh. Iya, biar jauh ya mainnya. Biar jauh mainnya. Oke. Thank you banget Kak Julius sudah berbagi sama kita. Seneng banget ya. Semoga teman-teman juga tadi dapat insight baru dan stay tune karena nanti video berikutnya ya part 2 dengan Kakak Julius ini tuh akan lebih seru lagi karena kita bakal ngomongin lebih dalam lagi untuk menggali. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget tulis di caption, tulis di sini, nanti kita akan bikin lagi follow up video buat jawabin pertanyaan teman-teman mau di TikTok, mau di Instagram, mau di YouTube. Please dan subscribe ke channel kita di Entrepreneur Society. Nanti akan lebih banyak lagi video-video dengan insight-insight yang keren-keren. Ini kita baru lihat dari satu mainan doang nih ya. Ini udah ceritanya panjang lebar. So nanti kenalan langsung sama Kakak Julius juga. Teman-teman stay tune, nonton, subscribe dan follow kita terus di Entrepreneur Society. Go bold and beyond. Sampai jumpa.